balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Buat yang baru bergabung, selamat menonton dan selamat menikmati. Sobat Cemat, kali ini gue mau berstorytelling podcast dengan dua narasumber sekaligus yang akan menceritakan kisah-kisah mistis yang pastinya bukan cerita yang mainstream banget ya. Ya langsung aja seperti biasa, pertama kali kita panggil yaitu Bang Runan Handoyo. Lu gak bosan manggil gue mulu ya? Halo Bang. Apaan? Sakit nggak? Nah, satu lagi kita panggil juga narasumber yang memang luar biasa, yang mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia umumnya, yaitu Mbak Arta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kisan, Mas. Hai, nama saya Arta. Jadi kita mau cerita apa nih? Kali ini kita bertiga ya? Iya. Biasanya cuma berdua gitu kan. Iya. Jadi kali ini ada sesuatu hal yang spesial banget yang akan lebih berbeda dari yang sebelumnya ya Tur ya. Di sini kita akan mengembalikan, bukan mengembalikan sih ya. Ini tragis banget. Kita kembali lagi ke zaman penjajahan. Pokoknya kalau bicara tentang, gue langsung merinding. Pokoknya kalau bicara tentang sejarah dan kolonial juga penjajahan, gue paling nggak sanggup gitu ya. Gue paling nggak kuat ya. Jadi Mbak Arta ini dia punya suatu given, pemberian, Sedikit, nggak banyak-banyak sih, cuma sedikit. tapi cakep. Ini. Nah, selama ini kan kita bercerita, nonton, nggak ada penjelasannya. Misalnya lu ngeliat ini nih, lu ngeliat ini, Iya. otomatis mereka juga mana sih yang dilihat, penasaran. Tapi Mbak Arta ini, apa yang dia lihat langsung dikerrrrt gitu loh. Jadi kalian nggak akan penasaran lagi. Ya semoga bakal ada terus ya, Amin. Mbak Arta ya. Amin. Dan kalau kalian yang mau kenal dengan Mbak Arta, Mbak, boleh IG-nya Mbak? Iya, Apa, nanti ada di Adalah ya. deskripsi ya. Ya. Klik aja. To the point langsung aja ya. Iya, langsung aja. Jadi Mbak Arta ini punya sebuah lukisan, gue langsung panas dingin loh sumpah. Ini tragis banget. Dua sosok anak kecil yang berasal dari tahun berapa Mbak? 1700-an. 1700-an. Wow. 1700-an. Otomatis itu zaman kolonial Belanda sebelum Jepang masuk. Ya, Oke, langsung. Mbak Arta ini deh awalnya bisa ngelihat ini sosok di mana tuh Mbak? Iya, kita history dulu nih Mbak. Karena netizen semua nih pengen tahu Mbak Arta nih siapa dan apa sih gitu. Jadi itu pagi hari ya. Jadi biasa kalau ibu-ibu rumah tangga itu nyiapin anak, mau daring nih sekarang. Kemudian aku dengar suara ketawa-ketawa anak lari-lari. Sementara kan di gang rumah aku itu memang ada anak, aku pikir tuh anak tetangga, emang biasa kayak gitu. Cuman dia kok ini berdua, biasanya itu kan anak laki-laki, ini ada cewek. Jadi aku keluar dari dapur, aku menuju luar. Kemudian aku lihat ke sini mereka berdua pegangan tangan ke arah luar dulu, kemudian masuk lagi sampai 3 kali. Oke, aku biasa aja. Besoknya di jam yang sama, yaitu pukul 8.30, setengah 9, jadi di antara jam 7 sampai setengah 9. Pokoknya jamnya selalu di situ. Lari lagi sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya aku Bismillah, aku gambar. Sebelum tuh ngidupin lagu dari bangsa mereka kan di YouTube, entah kenapa tiba-tiba aku hidupin itu. Mereka tuh kan pagar rumah aku itu ada bolongannya untuk mereka ngintip. Jadi si bocah ini ngintip nih, kayak pengen tahu gitu loh. Dia ngintip gitu kan. Nah yang ini yang cewek ngintip awalnya. Nah yang cowok kan mukanya tembem banget. Jadi ngintip juga. Tapi setelah itu ketawa, pergi. Nah, ya mulai aku gambar di situ. Jadi kalau kalian yang mau tahu rumah Mbak Arta kayak gimana, aku pernah syuting bareng Mbak Arta nih. Dulu Mbak Arta juga punya channel YouTube, tapi ya dibahas ya Mbak ya, soal lalu gitu. Ikhlas ya Mbak ya? Ikhlas. Pas dulu lah, sama kita. Gua nggak mau. Ya jadi rumahnya Mbak Arta itu dia agak sedikit agak ini Mbak ya. Iya.
buat bisa cuma 2 motor ya Mbak ya? Bisa. Kalau bisa, kalau salah 2 motor ya, Dua. cuma 2 motor. 2 motor. Mentok ujung rumahnya Mbak Arta itu 2 lantai ya? Ada rumah 2 lantai Iya, ya? ada rumah 2 lantai. Ya. Itu kos-kosan apa sih? Enggak, itu rumah. Rumah kan. Memang selama saya syuting itu malam, belum nyampe sana malam ya? Malam. Waktu itu jam 9 atau jam 10 ya. Iya. Itu memang udah ngerasa gak enak dari rumah yang pojok gitu. Jadi posisinya gini, ini rumah Mbak Arta nih. Ini jalanan buat 2 motor doang. Pojok tuh udah rumah, mentok. Jadi jalan buntu itu adalah rumah. Rumahnya Mbak Arta ada pagar biasa lah, kayak pagar besi gitu, cuma ada buletan gitu. Oh, kegambar. Bisa kegambar kan? Iya. Di depan rumah Mbak Arta ada rumah kosong. Bener kan Mbak? Di deretan jalan Iya, depannya. jalan depan ada rumah kosong. Lengkap lah sudah. Sudah bang, pas gue datang gue langsung begini. Ya belum syuting udah mulai gak enak gitu kan. Nah, jadi mungkin ada yang penasaran nih, ini kenapa sih Mbaknya pakai masker? Ciri khas ya. Ciri khas Mbak Arta begini, dia nggak mau menunjukkan siapa ini sebenarnya gitu. Jadi memang ciri khasnya. Kalau ciri khas gue kan kupluk, kalau gue nggak pakai kupluk tuh, ya. Ya. Oh, ciri khas gue apa ya? Ngegibah deh. Ciri khas lo London terbalik. Iya tuh. Yaudah nih. jangan, kita nggak bahas pergibahan sekarang. Kita sekarang adalah membahas tentang misi kita. Ini sebenarnya kasihan ya Mbak ya. Dua Iya. sosok anak ini adalah korban pembunuhan waktu zaman, bisa dibuka nih Mbak sekarang. Pengen nangis gue. Oke, udah ya. Pengen nangis gue. Kenapa? Nggak tega gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, aduh jadi gini. Aduh, dia datang lagi. Ya udah nggak apa-apa sekalian. Biar dilihatin aja kali ya. Ini ya, sosok dua anak ini hidup di zaman kolonial Belanda di tahun 1700-an. Dia korban ini. Aduh. Dia korban pembunuhan. Jadi di zamannya VOC tahu kan? Iya. Perdagangan rempah-rempah gitu. Ya. Belanda tuh merasa apa sih Mbak istilahnya, terusik gitu ya, terancam dengan keberhasilan bangsa mereka yang berhasil Mereka yang berhasil dagang besar-besaran. Iya, merasa terusik sampai ada gitu. Mungkin kalau kalian belajar sejarah nih ya, ada agresi besar-besaran bangsa mereka di Indonesia. Betul. Yang sempat waktu itu kita ke Klenteng, kalian ingat kan? Iya. Yang tahun 1800-an itu. Iya. Linknya ada di sini. Ada hubungannya kan Atas berarti sini ya. kan? Ada hubungannya berarti kan? Jadi ini dua anak ini adalah korban, Pak. Korban agresi dari penjajah Belanda yang merasa ini loh VOC kan for apa gitu, gue lupa. Yang intinya adalah untuk berdagang, Monopoli ya. memonopoli perdagangan Indonesia ke mereka gitu. Intinya rempah-rempah kayak pala, biji-bijian, palawija segala macam gitu. Sebenarnya dia ini ada orang tuanya Mbak ya? Ada ibu bapaknya. Ya, ibu bapak dan pembantunya itu orang Melayu, orang ART. Iya. Tapi ART kalau zaman dulu disebutnya bukan ART atau asisten rumah tangga, tapi BA, BU. Oh iya ya. Disebutnya BA, BU. Gitu. Buba. Aduh. Dia ini masih murni walaupun lahir di Indonesia, tapi diajarkan dengan bahasa ibu mereka gitu. Jadi dia ini ngomong tapi saya nggak ngerti bahasanya. Yang Mereka ini nggak bisa bahasa Indonesia. iya, yang laki-laki ini 4 tahun, yang perempuan 3 tahun. Mereka pakai baju merah dengan topi begini, ini bukan baju mereka.
ketika meninggal. Ini adalah baju mayat. Mm-mm. Jadi ketika mereka lagi meninggal, biasalah kalau yang non muslim gitu ya kan biasa pakai baju-baju yang rapi. Ini adalah baju mayat. Sebenarnya baju mereka nggak begini. Ketika dibunuh nggak ini. Banyak apa? Banyak luka tembak. Yang laki-laki ini 5 tembakan. Yang perempuan ini lebih dari 5. Ibu bapaknya udah mati duluan. Tapi yang tragis ibunya sempat dijadikan bahan pelampiasan hasrat gitu ya, penjajah Belanda. Semacam kayak Jugunyanfu gitu ya. Ibunya itu Jepang Iya. lebih kejam dari Belanda. Belanda masih walaupun kejam tapi masih ada hatinya untuk Indonesia. Saya sempat Tapi nggak bangsa mereka untuk mungkin untuk Indonesia, tapi nggak perlakuan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Bahkan waktu ini saya boleh sedikit flashback ya, waktu ada di Gedung Kuning di kota Jawa Tengah lah ya, sosok yang bernama Beatrice malah bilang, saya cinta Indonesia, bukan saya yang jahat, kata dia gitu. Itu sebagian aja mungkin ya, tapi karena terusik dengan ini, mereka nggak musik Indonesia ya, tapi musik ininya, karena mereka menguasai sepenuhnya Indonesia. Karena VOC udah terancam gitu. Akhirnya ada agresi bangsa mereka di Indonesia, sampai pusatnya sih waktu itu di Batavia ya, di kota tua, sampai ke pinggiran Batavia, termasuk di Tangerang, sampai tuh setiap sungai itu jadi kayak aliran darah gitu, termasuk mereka jadi korban. Bapak mereka ini gambar mereka itu gimana? Jadi sekilas itu seperti ketika menggambar itu sekilas dilihatin itu tiba-tiba bapaknya gebrak rumah, jadi kayak cepet kayak gitu loh, kayak soalnya nyuruh istri anak-anaknya keluar dari rumah tuh cepet lari gitu. Anaknya ini yang laki-laki lagi makan akhirnya dia lepas, ditarik tuh sama ibunya, anak dua itu. Bapaknya mau gendong yang pertama, kata ibunya enggak, jadi dia tarik kayak kita lari gitu. Sore ya, antara jam 2 jam 3 sore. Nah itu bunyi deru sepatu tentara, terus bunyi senapan, udah ditembak-tembak yang di luar gitu. Nah dia lari. Sebenarnya kalau aku lihat bisa sembunyi di ini, cuman sepertinya ada pengkhianat di antara mereka gitu. Bukan ada lagi, memang bener. Oh iya. Bersembunyi pengkhianat di rumah mereka. Nah ketika itu dia bilang, ini ditunjukin gini, ketika tahu ya bapaknya itu, kalau aku lihat bapaknya itu langsung ketika melindungi keluarga ditusuk sangkur. Nah langsung begini Ditusuk ya. sangkur yang ada bayonetnya. Kemudian ini 2 anak ditarik dari ibunya dibawa. Nah ketika ibunya tuh dimasukin ke truk, disuruh naik ke truk. Ini para VOC ini membabi buta nembak, jadi bukan dia aja nih, jadi banyak sekali semua yang dilihat ditembak, langsung ditembak habis, langsung peluru bunyi bising apa segala macam. Terakhir dia cuma gitu, anaknya gini-gini mamanya tuh, sedih sih kalau lihatnya. Terus ketika bapaknya diginiin ya, disangkur. teriak-teriak, Pak, udah gimana bahasanya, pokoknya apa kayak gitu nggak terima. Terus didorong kasar, diberondong tembakan, ibunya pergi. Jadi ibunya juga histeris lihat anaknya mati, begitu aja gitu. Ini muka mereka muka bapaknya semua. Ya. Mukanya mirip bapaknya semua. Cium. Minum. Jangan
hati ini gue nggak dengar suara, bukan suara sih, kayak panggilan gitu ya, Cio, Cio, Nio, Tong, C H I O, Nio, T H O N G, Tong. Si yang ini nih abangnya manggil yang adiknya nih Lani, entah Lani atau memang dicari apa Rani gitu, tapi yang jelas Lani. Karena masih kecil ya, jadi belum fasih, belum paham. Juga berarti. Ini membabi buta, PSOT membabi buta. Siapapun yang dia lihat ditembak semua, termasuk ternyata yang laporin mereka. Jadi gini loh, rumah mereka ini nggak jauh dari rumah tempat Mbak Arta tinggal. Dulu tempat Mbak Arta, kita jangan sebut ya. Dulu tempat Mbak Arta tinggal ini ada kawasan pecinan, ada kawasan kitanya juga gitu loh. Yang berkhianat sebenarnya rumah mereka ini enak, tersembunyi kayak rumah Mbak Arta, paling pojok gitu loh, dan aman. Tapi karena pengkhianat itu adalah si asisten rumah tangganya itu, si BABU-nya itu, dia bilang ini di sini ada nih, di sini ada, dengan bayaran saya dikasih berapa golden gitu kan, golden, ya, saya dengar kayak berapa golden gitu, saya dikasih berapa golden, akhirnya oke tunjukin, saya bayar kamu berapa golden gitu. Mereka dibunuh, ART-nya juga dibunuh juga. Karma langsung itulah laku tuh. ya, kena tulah langsung. Nah, orang yang munafik dan yang suka itu ya karma langsung tuntas dibayar tuh. Kita percaya sama orang tapi dia malah kayak gitu kan. Aku sih nggak dengar ini. Yang laki-laki ini namanya nih, maaf kalau salah, gue susah kalau bahasa Cina gitu. Cuma kedengaran Cio, C H I O, Nio, Tong, T H O N G. Mungkin Tong tuh nama bapaknya kali ya, nama marga mungkin. Jadi kalau yang perempuan dipanggilnya Lani, Jadi gini, si bapak si Nio ini, dia dipanggil Nio ini kalau manggil bapaknya gini nih, papa gitu kan. Kalau Hanya nggak jelas kan, kalau barat atau papa gitu kan, dia nggak kayak papa gitu, kayak Cina gimana sih, kayak oriental gitu, papa gitu. Terus kalau mama dia nyebutnya meme gitu. Yang ini si Lani ini nyebut kakaknya Keke, bukan Koko, karena masih kecil. Bahkan dia tadi juga si Nia sempat begini, aduh sisi keke gitu ke saya. Kan sedih ponakan kan. Mungkin Dia semakin sisi keke nanti gitu. bakal kita balikin ataupun kita kembalikan. kita doakan mudah-mudahan. Tapi nggak di sini men. Part 2-nya ada di channel Bang Ronan Handoyo. Mungkin nanti link deskripsinya gue taruh di bawah ya. Tapi kita tuntasin dulu sebentar. Dia masih ingin bercerita. Ternyata dia bukan orang ini bukan dari keluarga sembarangan. Bapaknya bapak mereka berdua itu pedagang. Yang dulu kawasan Mbak Arta nih, di ujung itu ternyata memang yang terkenal Mbak ya, yang hampir se Asia Tenggara ya. Iya. Ternyata itu dulu adalah kawasan terkenal, dan si bapaknya ini punya gerai toko yang menjual, aku sih ngeliatnya beras, terus entah itu minyak kayaknya, Sembako gitu Minyak lah ya. goreng. ya. Tapi yang gue lihat cuma antara beras sama minyak Goreng ya. minyak tanah. Minyak tanah. Minyak tanah. Zaman dulu kan masih pakai minyak tanah kan? Iya betul. Minyak tanah. Yang gue lihat jadi gini loh. Kalau di waktu gue ya, waktu saya baca ya di tahun 87-an gitu, rasa banget kan kalau beli minyak tanah jerigen pakai kaki dengkul gitu ya. Ngerasa nggak lo? Iya Pernah. pernah. Suruh beli 5 liter sambil jalan-jalan mendengkul, atau lupa berapa liter gitu ya. Ternyata di zaman dulu tuh bukan pakai jerigen begitu.
Tahu gak sih kayak kalau orang jualan kayak tuak gitu, Iya, yang gede bambunya, pakai itu ternyata. Dipikul. Dipikul. Gue ngeliat si bapaknya ini seperti apa ya? Seperti lagi nakarin minyak gitu. Tapi dulu takarannya bukan takaran yang begitu, apa sih, kayak batok kelapa gitu loh, kayak batok kelapa kayak gitu. Bapaknya punya gerai, punya toko, dan rame. Rumahnya dia ini sebenarnya kayak rumah Barta gitu, nyesep tapi enak gitu. Kalau orang lain tuh sebenarnya nggak ada yang tahu rumah dia di situ. Tapi karena asisten rumah tangganya ini berkhianat dengan bilang di sini ada loh, tapi berani bayar saya berapa gulden kata dia gitu. Dia kasih tahu, setelah dikasih tahu dibayar, dibunuh juga. Enak. Nah itu jadi di sini sengaja ada apa namanya, lupa, dan sekarang mati si ininya, si Nio bilang kayak gini nih. Gue nggak ngerti, dia kayak ngomong bahasa Mandarin tapi kedengaran kayak apa ya, jadi gini bu, kayak nyariin uang yang tadi mana gitu, istilahnya kayak uang yang tadi mana gitu. Oh, Cip, kita nyalain satu dulu. Nyalain lagi dong. Nyalain lagi boleh. Kita tolong korek itu. Jadi gini terus karena dia suka wangi ini. Keduanya. Dia suka wanginya. Asapnya juga beda ya, warna kuning. Normalnya putih. Normalnya putih. Gading ya, putih gading ini. Kuning. Enggak kuning gading ya. Jadi gini, Mbak Arta bilang tadi warna apa? Putih gading ya. Saat si Nio lagi dibunuh ini, lagi ditembak, dia pakai baju warna itu. Nembus di gimana sih orang pakai warna kayak gini, agak putih gading gitu, ditembak langsung Darahnya gitu. muncrat ya. Saya juga sempat mendengar kata entah tuh corong atau curong gitu, cuma dia kayak ngomong curang gitu loh, curang gitu. Atau panas, timah apa sih? Ya nggak ngerti, pokoknya cari deh kata-kata itu ya, gue nggak ngerti, pokoknya kayak kedengeran curong, entah curong atau corong gue nggak ngerti gitu. Yang jelas ini si Nio ini ngomong curang. Jadi si Nio ini 5 tembakan, berarti yang lihat tembakan juga Ya, tapi aku nggak ngitung ya, cuman dia banyak. 1, 2, tapi yang masih tersisa nih yang di sebelah kiri di sekitar sini. Makanya dia sambil bilang kayak curang, sakitan curang. Gue ngerti, maaf kalau ini salah atau ini gue ngerti ya, cuma gue nggak dengar itu. Sebenarnya ada bahasa lagi lebih banyak nih, bapaknya datang nih si oke. Si ART-nya ini nyebut bosnya itu bapaknya mereka Tauke. Tauke Tong. Apa artinya? Sedih. Hah? Sedih. Padahal dia sambil lucu kayak kesakitan, curang gitu. Mungkin sedih itu dalam arti sakit atau sakit ya, atau sesek atau apa? Ya ini menurut Google Translate ya, maaf, artinya itu sedih. Tuh curong.
ini gue nggak ngerti deh. Kalau kalian bilang gue halus segala macam terserah. Ini dia yang bicara, si Nio yang bicara, dia sambil nucuk curong bekas yang ada lukanya itu curong. Bisa jadi dia ditembak di sini pas bagian hati, mungkin ya sakit juga, sedih juga gitu kan, langsung di sini. Kayaknya bapaknya ada ini ya, sesuatu kayak interaksi sebenarnya sih. Bapaknya udah dari tadi, cuma gue nggak ngerti bapaknya. Sorry, bahasanya tuh bahasa Chinese-nya Chinese kasar. Tahu nggak sih kayak orang bicara di pasar gitu. Gue nggak bisa, kecuali dia nih masih anak-anak, ngomongnya cuma satu kata. Nyebut gue aja. Yang kita kenal kan kalau Chinese tuh dia tuh koko ya, dia keke. Ya nggak apa-apa kalau pengen interaksi, kan kita real ya, nggak dibuat-buat gitu. So kayak nggak jadi masalah gitu. Gue nggak mau masukin ini sebab kalau pengalaman gue nih ya, kalau udah masuk sosok yang begini keluarnya susah, ribet. Kita hanya menggambarkan Mbak Arta yang ini. Mbak Arta juga ngelihat sosoknya, bapaknya sebenarnya gendut, maaf agak sedikit kabun gitu ya, badannya berisi banget. Ini mukanya si Nio, ini muka bapaknya, bapaknya. Mirip anak. Lani, Nio, muka bapaknya semua. Justru muka ibunya tuh yang dapat Iya, cuma disenyum. Iya. Cuma disenyumnya doang. Gue cantik kayak Cantik. kalau kita lihat gambar kaisar Cina gitu. Ramping, tinggi. Ya, Mereka lahir di sini. Gue juga dapat gambaran mereka dikubur di masih ada kuburannya di dekat sekitar Jakarta Pusat. Gue gak mau nyebutin di daerah mana, cuma masih ada makamnya. Kenapa dia mampir ke rumah Mbak Arta? Itu satu arah. aku udah tinggal di situ kurang lebih setahunan lebih. Nah, Tapi dia ini baru menampakkan diri, mereka berdua ini dalam minggu kemarin 3 kali. Entah kenapa lari, balik lagi. Nah, ketika aku puterin lagu Mandarin di YouTube, tapi yang instrumentalianya aja, mereka langsung ngintip gitu, ngintip. Nah, sebenarnya kemarin malam aku pulang, ibunya datang, rambutnya tergerai gitu, cantik, tapi mohon maaf bagian kemaluan bawah berdarah bajunya, dan di sini keluar darah. Nah, tapi aku mohon izin mau boleh digambar. Beliau cuma ngomong enggak, anak-anak saya aja. Terus mereka gandeng ibunya sambil ketawa, jadi kayak bahagia gitu ketemu ibunya. Ya udah hilang, tapi ibunya tidak mengizinkan untuk digambar, cuma beliau bilang anak-anak saya aja. Begini, jadi yang selama saya penelusuran ke tempat-tempat yang penuh sejarah gitu, ternyata ada motif. Walaupun kita dijajah 2 negara ya, Jepang sama Belanda. Saat Belanda datang ke Indonesia, dari orang kita juga dipekerjakan secara komersial, paham kan Mbak? Terus pokoknya yang Asia tuh dipekerjakan yang cantik, komersial gitu ya, untuk ya hasrat. Jepang datang, dibalasin lagi. Yang penghuni Belandanya dibikin pekerja komersial juga, bahkan lebih kejam lagi. Kalau di zaman Belanda mungkin masih ada hatinya. Ini maaf ya, bukan berarti gue ngebelain Belanda. Sosok yang di kota itu, Beatrice dia ngomong, bahkan waktu dia dijadiin untuk korban Jepang, 1 hari dia ditidurin lebih dari 20 orang. 1 hari. Gila sih. Tapi kalau Belanda menyalurkan hasratnya gitu, kalau udah suka dia langsung memperebutkan untuk jadikan gundik. Jadi lebih naik tingkat. Lu jadi istilah kalau sekarang tuh simpanan istri nggak resmi gitu ya. Itu Belanda Belanda daripada yang lain. Itu
Tapi kalau yang di luar ini yang karena ada modus yang lain, modus kayak VOC mau menguasai perdagangan. perdagangan, takut dini juga, makanya dengan cara kejam begitu. Sebetulnya sih si ibunya ini berdarah itu bukan kayak Jepang dulu satu hari hampir 20 orang itu, enggak, hanya beberapa, 5 tapi satu hari satu gitu loh, gantian. Kan kalau Jepang satu hari 20 langsung dijejer. Oke. Ini enggak, dia hanya satu hari satu gitu. Tapi karena udah nggak sanggup, ininya juga udah pendarahan akhirnya gitu. Terpisah nih mereka semua. Ibunya yang saya lihat meninggal belakangan. Dia berdua lebih dulu, bapaknya, ibunya beberapa saat kemudian. Yang saya lihat bukan beberapa saat, justru beberapa bulan lama. ART-nya juga meninggal di rumah dia juga. Pas di Pekarangan aku lihat ya, ketika lari bareng gitu ya, mereka lari nih keluar rumah, lari sampai di istilahnya di ujung jalan tuh dicegat company banyak. Itu jadi yang lari itu bukan satu rumah, jadi banyak itu rumah itu semua tuh lari pada berhamburan keluar pengen selamat, tapi langsung diberondong peluru semua. ART-nya namanya Isah. Pas, aduh, makin panjang sih. Nggak apa-apa, iya neneknya. Jadi pas lagi dadar gitu kan, sempat ngomong nih si Lani, Isa gitu kan, Isa tuh langsung dek gitu. Udah tolong ya, padahal dia nggak tahu kalau RT-nya yang mengatakan Namanya Isa. Aisyah kali ya. Nah, jadi kita Isa, pokoknya Isa gitu, Isa. Ya udahlah, intinya apapun yang terjadi karma pasti cepat terbalas kan. Jadi jangan mempercayai orang yang dekat ataupun. Tapi yang anehnya malah si Isahnya loh yang dendam. Ini tangan segini dari tadi tuh kesel. Si Isah malah bicara kayak gini, karena kalian sih belum mati gitu. Salah. Iya. Dia malah kayak bicara karena kalian sama saya meninggal gitu. Ini makanya tangan gini-gini terus nih, kesel dia. Kayak garuk-garuk tanah gitu, karena kalian saya meninggal. Lawang dia yang berkhianat kok. Ya, dia pakai kebaya kembung. Iya, yang segini yang kain gitu. Rambutnya diikat gitu kan. Asas Kulitnya zaman hitam dulu lah. manis dan badannya agak tambun deh, agak berisik. Jadi dia malah kesel karena kalian juga sih saya meninggal gitu. Aneh. Rasain lu yang ngelaporin orang, ya lu tanggung jawab lah. Jadi sepertinya masyarakat Bang Renan, jikalau tidak pernah hadir, tapi ini satu, aku bilang ini kenangan berulang. Mereka datang, pasti ada tujuan. Ada sebuah pesan yang memang mau Ada, mereka iya. sampaikan gitu. Apa gitu loh, kayak pesannya apa gitu, kenapa mereka, aku sekian lama di situ baru seminggu kemarin nih berturut tiap hari di jam yang sama suara ketawa mereka yang bahagia itu kenceng banget gitu. Jadi penasaran karena gak mungkin anak tetangga aku tuh, karena kalau anak tetangga aku ketawa dia cuma satu, diikuti dengan neneknya, nenek pasti teriak panggil sini gitu. Tapi ini ketawa anak-anak dua cewek cowok, di situ nggak ada anak cewek kecil gitu. Nah kayak gitu kurang lebih. Pasti ada pesan. Minta apa mungkin, apa yang mau disampaikan atau karena nggak tahu aja, tiba-tiba setelah gambar ini aku bilang ke suami aku dan beliau bilang, kamu kemana, kita hubungin Bang Runan yuk gitu aja.
sih Mbak kan ibu kan punya anak ya, ngerasain tuh kayak ada suatu yang nyentuh tangannya tuh lembut gitu tangan mereka gitu, kayak dipegang dengan sesuatu yang lembut. Saya kayak ngeliat tangan-tangan perempuan. Kasih ibu sepanjang masa ya. Tangan ibu. Jadi pas lagi kayak lari sempat begini, kita langsung gitu loh. Karena ditarik kan, ibunya langsung ditarik dipegang perut, jadi ditarik gitu langsung gitu ya. Ibu langsung dinginin anaknya, terus anaknya langsung ditembak dengan semuanya yang di situ. Dia nggak bicara tapi di sini ngomong rindu. Mungkin nanti kita satukan aja kali ya, kita satukan, kita doakan. Kita doakan ya. Sebab dari semua yang dimanja dia nih, si Lani. Anak kecil ya, karena anak bungsu. Dia nggak bicara tapi di sini saya ngerasain rindu. Karena istilahnya itu ya, dia baru merasakan kasih sayang ibu tuh baru 3 tahun. Kayaknya belum cukup gitu. Belum cukup ya, baru 3 tahun dan yang abangnya itu baru 4 tahun gitu kan. Si Nio ini paling suka kalau bapaknya habis pulang dagang dibawain makanan bentuknya kayak sate. Dia paling demen gitu. Dia bilang apa sih, saya kayak ngerasa kayak ada daging gitu tapi lembut, cuma kayak ada rasa kecap agak manis, entah itu sate atau apa, cuma ini saya ngerasain ya sekarang ya, kayak ada kecap manis, dia makan sambil gini, sisi papa si ini dia cuma gini keke gitu. Minta juga ya. Yang cewek tuh rindu, yang ini kangen bapaknya, Dengan semua kenangan yang pernah mereka lewati. Tapi aura mereka nggak negatif sama sekali. Nggak Nggak ada dendam sama Nggak sekali ada. dan mereka tuh emang ketawa bahagia gitu. Cuma untungnya ketangkap nggak maksudnya nggak ketangkap sama yang lain gitu, nah ya. nggak ketangkap karena dendam enggak. dan mereka polos dan masih memang berpikir masih positif, masih berusaha ketemu sama orang yang mereka kenal di saat itu. Jadi waktu meninggalnya ini si Nio ini pakai baju putih gading Mbak. Si Lani ini pakai apa sih, kayak baju anak-anak Chinese, warnanya pinknya pink cerah gitu loh. Dusty pink kali ya. Pinknya pink cerah gitu. Kalau si Nio full penuh segini selainya, si ini yang kecil cuma segini di bawah. Buahnya ada karet gitu Di kan. bawah. Nggak, entah Nggak, karet apa, nggak, cuma agak begini ngetat ini gitu. begini gitu. Ya, agak ngecil. Sendalnya sendal sepatu yang ada motif-motif gitu. Tahu kan itu motif bunga-bunga gitu. Kalau sini pakai sendal jepit justru. Kayak sandal jepit. Sendal jepit. Kalau yang cewek pakai sepatu motif-motif. Ada warna, saya lihat ada warna hijau, ada bunga warna merah muda. Aduh, kayak antara merah atau sedikit orange gitu ya. Tapi satu gede gitu. Dia bilang ngomong tapi nggak bisa, di sini saya ngerasain rindu Dipegang, dipeluk. tangan yang lembutnya gitu. Mungkin ya kita pulang kali ya, Ya, ketemu orang tua. Nanti kita ketemukan sebelumnya. Lo inget gak sih kisah si Ratih? Heeh. Padahal atas bawah tapi nggak bisa ketemu kan sama supirnya kan? Penghambatnya apa? Jadi itu kan ada Rasa penghambat. Dendam. Ya, jadi kalau ini mereka berdua penghambatnya apa? Gitu? Penghambatnya? Heeh. Nunggu dicari, Nyari bapaknya berarti karena nyari orang tua ibu bapaknya. karena kemarin aku lihat mereka digantung ibunya, tapi dibawa sama ibunya. Mereka nunggu Tapi dicari. aku nggak lihat bapaknya sama sekali. Sebab makannya terpisah ini. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita kumpulin semua jadi satu di sini ya. Sekarang gini deh, maaf tuh ya Mbak Arta. Entah dia agamanya apa,
entah kepercayaannya apa, gue nggak peduli ya, dengan cara apapun ya. Kalau kita niat doa aja deh, terserah gitu. Kalian mau nganggap lo musyrik, lo segala macam, I don't care. Yang jelas selama masih percaya Tuhan, lo masih punya agama. Saya nggak peduli kata orang lo nyalin dupa tuh buat apa gitu. Sampai ada yang bilang lo tuh gini lo harus rukyah segala macam. Gue nggak peduli. Sekarang gini, gue nggak bisa bahasa Cina, Mbak Arta maaf ya, Tur. Gue nggak bisa bahasa Jepang, tapi selalu ada interaksi yang mendekati gitu. Gimana gue bisa dengar? Curong, Nio, Tong, ternyata marganya Tong. Kalian cek, tadi barusan dicek, Nio itu artinya ibu. Nio artinya ibu. Jadi kalau orang Chinese, Oriental, keturunan, dia mau menikah dengan orang Indonesia, orang Indonesia itu harus punya marga. Makanya dikasih nama Nio. Cio itu, ini maaf ya kalau salah ya, saya baru tahu setelah dicek juga, artinya anak laki-laki. Anak laki-laki dari ibu, marga Tong. Gue jadi emosi gitu loh. Gimana sih Mbak Arta kalau pas lagi ngerasa kayak gini tuh, tiba-tiba ada yang mungkin ada yang bilang lu gini. Kalian nggak ngerasain. Nanti ketika melihat sesuatu yang sebenarnya pasti ketika kita ngeliat itu gregetan, pengen nolong, sini iya. Tapi kan itu kisah dan kita terbatasi, ada dinding. Sekarang gini deh, lo kalau lagi ngelamun ingat sesuatu, misalnya maaf ya, kucing kita meninggal gitu ya, tiba-tiba lagi ngelamun, kita kayak ngagapai gini tapi nggak bisa. Ini dia juga sama. Saat dia ngerasain tangan lembut ibunya yang mau dia rasain tapi nggak bisa, sama. Walaupun dia tersenyum ini, padahal nih kosong yang mereka rasa.